Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Suatu hari, Abu Nawas tengah memberi pelajaran kepada murid-muridnya. Tiba-tiba, ada dua orang yang mengunjungi rumahnya. Salah satunya adalah seorang nenek penjual kopi, dan yang satunya adalah seorang pemuda asal Mesir. Nenek itu mengucapkan beberapa kalimat, lalu disambung oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar keluhan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup buku mereka. Kalian boleh pulang sekarang. Nanti malam, datanglah ke sini lagi bersama teman-teman kalian, sambil membawa alat-alat seperti cangkul, penggali, kapak, martil, dan batu. Murid-murid Abu Nawas merasa bingung, tetapi mereka juga sangat taat kepada Abu Nawas, dan mereka percaya bahwa gurunya selalu punya kejutan dan berpihak kepada kebenaran. Seperti yang telah diperintahkan Abu Nawas, mereka pun datang ke rumah Abu Nawas di malam harinya, sambil membawa perlengkapan yang diminta oleh Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Dengarkan kalian semua, pergilah malam ini untuk menghancurkan rumah Tuan Kadi yang baru saja menjabat itu." "Apa? Menghancurkan rumah Tuan Kadi?" bisik semua muridnya dengan kaget. "Ya, kalian jangan takut. Ikuti saja perintah gurumu ini," ujar Abu Nawas menenangkan murid-muridnya. "Siapapun yang menghalangimu, jangan dihiraukan. Terus saja merobohkan rumah Tuan Kadi itu. Siapapun yang menanyai, jawab saja, aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya. Siapapun yang ingin melempari kalian, maka hajarlah mereka dan lempar juga dengan batu." Setelah berkata begitu, murid-murid Abu Nawas menuju ke rumah Tuan Kadi. Seperti pengunjuk rasa, mereka berteriak-teriak merobohkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang desa merasa aneh melihat tingkah mereka. Apalagi ketika tanpa ragu-ragu lagi, mereka langsung merobohkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang desa itu mencoba menghentikan perbuatan mereka. Namun karena banyaknya murid-murid Abu Nawas, maka orang-orang desa tak berani menghentikan. Ketika melihat banyak orang menghancurkan rumahnya, Tuan Kadi segera berlari keluar dan bertanya, "Siapa yang memerintahkan kalian untuk menghancurkan rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang memerintahkan kami." Setelah menjawab begitu, mereka tidak berhenti dan terus merobohkan rumah Tuan Kadi, sampai rumah itu runtuh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa mengomel karena tidak ada yang berani membantunya. "Dasar Abu Nawas penghasut, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda Raja." Keesokan harinya, Tuan Kadi melaporkan kejadian tadi malam, sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa alasanmu menghancurkan rumah Tuan Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, alasanku ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwa Tuan Kadi menyuruh hamba menghancurkan rumahnya, sebab rumah itu tidak sesuai dengannya. Ia mengharapkan rumah yang lebih indah lagi. Ya, karena mimpi itu, makanya hamba menghancurkan rumah Tuan Kadi." Baginda bertanya lagi, "Hai Abu Nawas, apakah hanya karena mimpi kau bisa memberi perintah seperti itu? Dasar hukum apa yang kau gunakan itu?" Dengan santai Abu Nawas berkata,
hamba mengikuti hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku. Mendengar jawaban Abu Nawas, Tuan Kadi langsung pucat pasi. Dia bingung, tidak bisa berkata apa-apa. "Ai Kadi, apakah benar kau punya hukum seperti itu?" tanya Baginda Raja. Tapi Tuan Kadi diam saja. Wajahnya pucat, badannya bergetar karena ketakutan. "Abu Nawas, jangan bikin aku pusing nih. Ceritakan apa yang terjadi," perintah Baginda. "Baiklah." Dengan tenang Abu Nawas kembali melanjutkan jawabannya. "Baginda, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang, sambil membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, dia bermimpi menikahi anak Tuan Kadi dengan mahar yang sangat besar. Ini hanya mimpi, Baginda." Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu segera menemui si pemuda Mesir dan menagih mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tidak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat kesombongan Tuan Kadi. Dia ternyata merampok semua harta milik pemuda Mesir itu, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis jalanan dan akhirnya diselamatkan oleh wanita penjual kopi. Baginda kaget mendengar cerita Abu Nawas, tapi masih ragu-ragu. Lalu ia menyuruh Abu Nawas untuk mengajak si pemuda Mesir menghadap kepadanya. Pemuda Mesir itu sudah disiapkan Abu Nawas menunggu di luar istana. Jadi tidak sulit bagi Abu Nawas membawa pemuda itu ke hadapan Baginda. Baginda Raja lalu berkata, "Hai anak Mesir, ceritakanlah keadaanmu sejak engkau sampai di negeri ini." Ternyata kisah pemuda Mesir itu sama dengan kisah Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa bukti, yaitu patua pemilik tempat tinggal yang disewanya. "Tidak tahu malu, ternyata aku telah menunjuk seorang kadi yang busuk akhlaknya," ujar Baginda penuh amarah. Kadi yang baru itu langsung dipecat dan semua hartanya disita, lalu diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah masalah selesai, pulanglah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas ke rumahnya. Pemuda Mesir itu ingin membalas jasa Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Jangan kau beri aku apapun, karena aku menolongmu dengan ikhlas hanya karena Allah semata." Pemuda Mesir itu sangat kagum pada Abu Nawas, dan ketika ia kembali pulang ke negerinya Mesir, ia bercerita tentang kepintaran dan kebaikan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi harum di kalangan penduduk Mesir.